Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junita, NIM 19016211. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UTS saya, yang salah satu materi yang telah saya pelajari yaitu mengenai hakikat morfologi serta wujud dan proses-proses morfologis. Kita beralih pada pengertian hakikat morfologis. Menurut Abdul Khair tahun 2003 yang menjelaskan mengenai hakikat morfologi, Abdul Khair telah berkata bahwasanya hakikat morfologi itu singkatan dari morf dan logis. Morf itu berarti bentuk, sedangkan logis itu ilmu. Berarti ilmu yang mempelajari suatu bentuk kosakata dalam bahasa Indonesia. Adapun wujud-wujudnya, salah satunya ada wacana. Wacana ini bentuk paling tertinggi dari hakikat morfologis. Setelah wacana ada klausa. Cara mengenai klausa yaitu satuan sintaksis yang berinti adanya sebuah predikat serta adanya fungsi. Maksudnya di sini biasanya disebut konstruksi yang bersifat prediktatif. Nah, ada juga yang salah satu bentuk yang paling terkecil dalam morfologi yang menduduki salah satu fungsi sintaksis antara predikat dan keterangan. Nah, ada juga yang disebut dengan morfem. Morfem ini termasuk dalam salah satu bentuk morfologis yang satuan gramatikal yang terkecil, namun dia memiliki makna dalam setiap kata dan kalimat dalam bahasa Indonesia. Adapun komponen-komponen dan satuan komponen morfologis diantara lain itu adanya akar atau afiks yang disingkat dengan morfem, ada kata, ada dasar atau bentuk dasar, dan ada makna gramatikal. Nah, makna gramatikal ini berarti gramatikal yang berarti gram, berarti pengucapan serta kata-kata yang terdapat dalam kosakata bahasa Indonesia. Nah, morfologi itu bisa disamakan dengan leksikologi. Nah, leksikologi berarti mengarah pada masalah proses pembentukan kata leksilogis. Nah, yang berbentuk hasil proses dari morfologis tersebut. Ada morfologi dengan etimologi, ada morfologi dengan filologi, ada morfologi dengan beberapa pakar. Nah, morfologi merupakan bagian dari tata bahasa yang membicarakan bentuk kata. Nah, yang membicarakan bentuk kata berarti bentuk-bentuk kata apa saja yang terdapat dalam morfologi atau kata-kata dalam bahasa Indonesia. Salah satunya kita bisa contohkan kata sapu dan menyapu. Itu adalah gabungan dari kedua kata unsur me dan sapu, artinya menyapu. Agar terjadinya proses morfologi ditambah dari morfem dan afiksasi, sehingga menyatulah salah satu kata-kata tersebut menjadi kesatuan yang utuh dan bisa dikatakan dalam hakikat morfologi. Morfem ini juga merupakan satuan paling terkecil. Kenapa dikatakan satuan yang paling terkecil dalam morfologi? Karena ini merupakan salah satu penunjang dari suatu kata yang telah saya katakan bahwasanya ketika kata berjalan ditambah dengan jalan, kata unsur katanya jalan, dan ber itu ada unsur kata yang paling terkecil yaitu morfemnya. Nah, morfem ditambah afiksasi akan menjadi morfologis, yaitu ber ditambah jalan artinya berjalan, sehingga terjadilah proses morfologi atau salah satu proses yang dapat dikatakan dalam bahasa Indonesia yang terurai, yang teridentifikasi. Morfologi ini berarti adanya tinjauan langsung. Tinjauan gimana? Itu yang pertama ada dua bentuk yang sama lebih memiliki makna, ada dua bentuk yang sama yang lebih tak memiliki makna. Nah, di sini dikatakannya bahwasanya setiap kata itu memiliki makna, setiap unsur kata itu memiliki makna. Walaupun ber itu memiliki kata, memiliki makna yang sangat-sangat konsekuensi dalam suatu kata bahasa Indonesia. Ketika afiksasi, ketika morfem tidak bertemu dengan afiksasi, maka tidak akan terjadi proses morfologi. Kenapa dikatakan begitu? Sebuah kalimat, sebuah kata itu harus adanya penambahan dari unsur-unsur bahasa. Morfem ditambah afiksasi, maka terjadilah proses morfologi. Ketika salah satunya tidak digabungkan, maka tidak akan pernah terjadilah unsur-unsur morfologi tersebut. Sekian dari saya Junita, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.